Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Mas Wahyu dimanapun berada, sahabat-sahabat PJLN Padepokan Cakralodaya Nusantara yang dirahmati oleh Allah, para pecinta Gus Nur Samsun, dan juga sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku semuanya, seluruh pemimpin Padepokan se-Nusantara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap kalian semua, rasa takdim saya kepada kalian semua. Mudah-mudahan di malam hari ini kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat Mas Wahyu PJLN yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya masih biasa akan menjawab beberapa pertanyaan dari netizen terkait apa yang pertama yang ingin saya bahas malam ini. Ada pertanyaan ke saya, bagaimana menurut Mas Wahyu tentang Bang Marcel atau pesulap merah yang akhir-akhir ini lagi viral, sedang mendatangi padepokan-padepokan yang dianggapnya penuh dengan rekayasa atau settingan. Perlu diketahui saudara-saudaraku bahwasannya Marcel atau pesulap merah itu bagi saya adalah orang yang sangat hebat. Sangat hebat. Beliau banyak membongkar trik-trik dan rahasia-rahasia daripada ilmu abal-abal yang dimainkan di dunia sosial atau dunia maya. Bagi saya hal semacam itu sangatlah luar biasa, sangat baik, sangat bagus. Kalau saya kasih nilai buat Bang Marcel mungkin 99,9 ya, nilainya buat Bang Marcel. Dan mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bagi saya Marcel bukanlah sosok yang sangat menakutkan, bukanlah ancaman bagi saya, bagi Padepokan Cakralodaya Nusantara. Tidak pernah merasa terancam dengan keberadaannya Marcel. Karena apa? Apa yang dilakukan Marcel itu adalah sesuatu yang menurut saya memang perlu dilakukan. Marcel melakukan edukasi buat kita semua supaya kita tidak mudah terpedaya dan percaya begitu saja dengan dukun abal-abal, spiritual abal-abal yang mengatasnamakan dirinya ahli agama dengan gelar-gelar keagamaan. Ada yang Gus, Ustadz, Ki, Kiai, dan lain sebagainya, yang pada ujung-ujungnya mereka hanyalah menginginkan duit, duit yang diinginkan oleh mereka, tidak ada yang lain. Seperti yang kita saksikan di dalam banyak videonya Mas Marcel atau pesulap merah,
banyak sekali trik-trik yang telah dibongkar oleh beliau, bahkan yang sangat rumit pun berhasil beliau ungkap. Tidak lain tujuan Bang Marcel itu adalah memberikan edukasi dan memberikan pengetahuan bagi kita semua, bagi orang-orang awam yang akhir-akhir ini sering tertipu oleh dukun-dukun palsu, spiritual palsu, ghost palsu, ustadz palsu. Oleh sebab itu saya mendukung apa yang dilakukan oleh Marcel. Adapun kemarin kedatangan Marcel ke Padepokan Nurzat Sejati atau padepokannya Gus Samsudin Jadab, saya sangat menyayangkan apa yang terjadi di sana. Seharusnya Bang Marcel datang ke tempat itu disambut dengan baik, bicara dengan baik. Akan tetapi saya lihat dari videonya, dari beberapa video di YouTube, penyambutannya kurang begitu bagus, ya, kurang begitu bagus. Sehingga di situ ada percekcokan, ada perdebatan, sangat alot. Ya. Padahal seandainya kalau dari pihak Gus Samsudin Jadab ini memang gentleman, ingin membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh Gus Samsudin Jadab ini adalah sebuah realita real, maka pada saat itu adalah kesempatan untuk membuktikannya kepada kita semua sebagai penikmat YouTube, sebagai pecinta Gus Samsudin Jadab. Akan tetapi kedatangan pesulap merah atau Bang Marcel ini tidak disambut dengan baik, seolah-olah Gus Samsudin Jadab ini lari dari kenyataan, menghindar dari pesulap merah atau Bang Marcel yang kita kenal sebagai pesulap merah. Dari situ kita semua netizen bisa membaca karakter dari Samsudin Jadab itu seperti apa. Saya tidak ingin menjelek-jelekan beliau. Beliau orang, insya Allah beliau adalah orang baik. Beliau selalu lembut dalam perkataan, selalu bersikap santun, selalu mengajak kita dalam kebaikan. Cuman saya sesalkan dan saya sayangkan kedatangan Bang Marcel ke sana tidak disambut dengan baik, tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh kita semua. Bahkan sebelum Bang Marcel ini datang ke padepokannya Gus Samsudin Jadab, saya sangat berharap sekali supaya mereka bisa berkolaborasi, bisa saling memberikan edukasi terhadap kita semua. Ya. Tapi kemarin saya lihat, saya tonton videonya terjadi cekcok seperti itu, saya sangat kecewa dan saya sangat menyayangkan sekali. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, kita jangan terprovokasi oleh siapapun, ya. Juga kita jangan terlalu percaya dengan siapapun. Kita harus belajar bisa berpikir secara logika, berpikir realita mengenai hal-hal yang terjadi, hal-hal yang ada di dunia maya itu hanyalah sebagai hiburan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah,
Semoga apa yang saya jelaskan, saya paparkan di sini tidak menyinggung siapapun, ya, karena saya ingin memberikan sebuah jawaban dari netizen yang kebetulan menghubungi saya dan bertanya tentang masalah Marcel. Ya, saya katakan bahwa si Marcel ini adalah orang yang baik, orang yang selalu berpikir pakai logika, selalu berpikir dalam dunia realistis. Itu sangat bagus sekali. Namun kalau kita berbicara ilmu hikmah, memang tidak semua keilmuan itu bisa dijangkau oleh nalar manusia, tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Jadi ada kalanya memang ilmu ini betul-betul menjadi rahasia Allah. Selama itu tidak menyimpang dari ajaran baginda Rasulullah SAW, tidak menyimpang dari Al-Quran, tidak menyimpang dari 4 pilar hukum yang telah menjadi pondasi umat Islam, Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' Qiyas. Selama tidak melanggar dari situ, selama tidak menyimpang dari situ, maka itu tidak menjadi keharaman bagi kita untuk mempelajari dan untuk mempraktekkannya. Akan tetapi bila ilmu-ilmu ini digunakan untuk merugikan orang lain, untuk menipu, untuk dijadikan sebagai hal-hal yang merugikan orang lain lah, ya, maka itu tidak boleh, ilmu apapun itu. Jadi hitam putihnya ilmu itu tergantung bagaimana kita memanfaatkan ilmu itu, tergantung bagaimana kita memiliki keyakinan terhadap ilmu yang kita pelajari itu. Adapun Padepokan Cakralodaya Nusantara di Madura, khususnya ya, yang di Madura, segala pengobatan maupun penanganan pasien, ya, kami tidak mematok mahar. Jadi silahkan yang mau datang ke sini, silahkan yang mungkin yang melalui jarak jauh juga silahkan hubungi nomor saya. Dan sebelum berkonsultasi, silahkan kirim WA, WhatsApp, tulis identitas nama dan juga alamatnya di mana. Jadi sekali lagi saya tegaskan buat sahabat-sahabatku dimanapun berada bahwa Marcel atau pesulap merah bagi Padepokan Cakralodaya Nusantara itu bukan sebuah ancaman, namun saya jadikan sebuah pembugaran terhadap akal pikir kita, terhadap mindset kita, pola pikir kita, supaya kita lebih cerdas, sehingga kita tidak mudah dibohongi oleh spiritual palsu, para gak normal, dan para gus-gus abal-abal yang saat ini sedang marak menyajikan sebuah keilmuan dengan gaya trik, sehingga dianggapnya seorang yang sakti, seorang yang penuh.
Itu saudara-saudaraku. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita gak usah galau, tidak usah berpikir negatif terhadap siapapun. Tetap istiqomah, tetap bekerja dan bekerja, berusaha. Ya, kita semuanya berjihad di dalam membina rumah tangga. Ya, dengan cara apa? Dengan cara bekerja, mencari nafkah, dengan cara yang halal, tidak usah yang aneh-aneh. Tidak usah pergi ke dukun sana sini. Ya, cukup kita pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, minta rezeki yang halal dan barokah. Dan semoga apa yang kalian usahakan, yang kalian upayakan, yang kalian cita-citakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian penjelasan saya. Ya, akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.